Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Di sini ada unit Vivo S1. Vivo S1 ya, teman-teman, bukan yang Pro. Tapi Vivo S1. Kalau yang Pro itu kameranya di tengah membentuk ketupat segi 4 ya. Ini Vivo yang S1. Nah, ini di awal saya sudah salah arah ya teman-teman ya. Ini harusnya nggak perlu di set seperti ini, tapi saya lepas ya. Ini salah ini ya. Buat teman-teman kalau buka backdoor Vivo S1 nggak perlu seperti ini, langsung saja copot SIM tray lalu langsung di congkel pakai benda yang tipis. Jadi nanti keangkat backdoor belakang itu sekaligus tombol luarnya gitu. Ini saya salah ya, karena ngelihat ada celah sedikit langsung saya seset tadi. Ini sudah terjadi human error di awal, tapi mudah-mudahan nggak masalah ya teman-teman ya. Ya, ini juga sudah agak jelek juga di bagian backdoor di sisinya. Ini kalau beli satu set backdoornya itu ya nempel ya teman-teman, tombol luar beserta frame samping dan juga belakang ini. Untuk HP ini kendalanya di LCD ya teman-teman, retak, tapi masih normal. LCD-nya masih normal, disentuh juga masih normal. Cuman kadang-kadang aja kayak susah disentuh, error begitu. Kalau itu memang kayaknya kualitas dari LCD-nya sih, karena ini LCD yang tipenya yang kayaknya incel ya, bukan yang OLED. Jadi untuk Vivo S1 ini tipe LCD dari pabrikannya itu Super AMOLED ya teman-teman. Jadi bening banget kayak punya Samsung lah ya. Nah itu jelas harganya kalau yang AMOLED ya aslinya orinya itu ya menyentuh di angka hampir 1 jutaan. Itu yang saya pernah cek ya. Nah ini LCD-nya sudah retak ya, tapi masih nggak ada bercak ya teman-teman. Retak tapi nggak ada bercak. Maksudnya di LCD-nya itu bersih, cuman di glassnya aja yang retak-retak begitu. Cuman disentuh masih normal. Tapi karena nggak nyaman ya ganti gitu ya. Jadi ya ini ya sekaligus mengganti LCD ya. Jadi untuk bukanya tadi nggak perlu diseset ya teman-teman, langsung saja copot SIM tray lalu dicongkel seperti HP-HP pada umumnya. Nah, ini saya lepas bagian mesin. Nah untuk LCD Vivo S1 ini sebenarnya untuk soket LCD-nya berada di bawah ya teman-teman, bukan di atas ya, tapi di bagian bawah. Ini saya juga saya lepas, sebenarnya nggak perlu. Nah ini saya sambil ngecek juga, ternyata baterainya ya ini bukan baterai orinya ya teman-teman. Ini sudah gantian baterainya, kelihatan. Kalau yang Vivo Ori itu nggak seperti ini. Maksudnya Vivo S1 Ori nggak seperti ini baterainya. Oke, ini saya cepat penutup mesin bawah ya, ini ya. Di bagian kanan bawah, nah ini itu fleksibel atau konektor di LCD. Nah untuk HP-HP yang LCD-nya sudah AMOLED, Super AMOLED begitu ya teman-teman, kalau mau yang bening itu ya minimal OLED itu sudah sudah bening lah, lumayan cukup bening. Kalau yang incel itu buram ya teman-teman, pencahayaannya kontras banget dan itu bikin mata sakit biasanya. Nah untuk Vivo S1 ini fingerprintnya itu berada di under display ya teman-teman, di bawah, jadi di layar bagian bawah. Nah kalau mau ganti LCD yang support fingerprintnya itu minimal yang OLED yang support fingerprint, karena ada juga OLED yang nggak support ya teman-teman. Jadi harus tanya ke spare part itu yang support fingerprint yang mana, OLED minimal, dan itu kisaran di harga ya 300-an lah. Itu paling minimal ya teman-teman. Kalau mau yang bagus ya OLED, tapi yang 500 ribuan itu sudah bagus dan pasti support finger.
Nah, yang dipasang di sini ini sepertinya yang tipe Incel. Kalau Incel sudah pasti ya teman-teman, nggak akan support fingerprint. Jadi kalau teman-teman yang punya HP setipe dengan ini, yang fingerprintnya di layar, terus LCD-nya atau pecah, ganti LCD, lalu mintanya harga yang paling murah. Nah, itu tiba-tiba kok LCD nggak bisa dipakai ya. Jadi jangan protes ya teman-teman. Jangan komplain karena fingerprintnya nggak aktif, karena memang LCD-nya nggak support. Dan kalau mau yang support fingerprint ya pasti harganya mahal ya teman-teman. Karena dari tipe layarnya sendiri yang OLED itu sudah mahal, ditambah support finger itu biasanya lebih mahal. Ya bisa jadi di angka 500-an lah untuk harga LCD ya teman-teman, belum untuk jasa pasangnya begitu. Oke, ini saya lepas LCD ya, karena sudah gantian, jadi ya saya yang penting bisa lepas LCD-nya karena mau diganti juga ya, jadi nggak masalah kalaupun mau pecah gitu. Ya ini saya bantu dengan plat karena ini yang lem LCD-nya juga lumayan kuat ya teman-teman, banyak banget lemnya itu di samping atas, apalagi di bagian speaker itu numpuk lem LCD itu. Jadi buat teman-teman yang masang LCD ya dikira-kira apa ya, jangan terlalu banyak lah, karena pengen kencang akhirnya dikasih banyak, nanti efeknya ke LCD-nya biasanya malahan. Kadang jadi blank karena ketika ditempelkan, misal diikat karet atau ditekan atau dirapatkan, itu pasti ada efek. Nah di bagian earpiece ini ya, itu lemnya banyak banget ya teman-teman. Ini sudah saya carikan LCD yang OLED ya, saya belinya yang OLED, ada di toko spare part terdekat di daerah saya. Ini ada yang OLED, cuman saya tanya ke toko spare partnya apakah ini support finger, katanya kalau OLED biasanya support gitu ya. Ini harganya lumayan ya teman-teman ya, cuman saya belum tahu juga karena kalau ngecek finger itu harus dipasang dulu LCD-nya. Jadi kalau cuma ditempelkan itu biasanya kurang support biasanya ya. Ya ini saya nyalakan. Ini sekaligus saya tes LCD ya teman-teman, karena tadi di toko spare part saya nggak sempet untuk tes LCD karena LCD-nya yang tadi belum saya lepas. Ya, jadi kelihatan bedanya ya, kalau gambar yang di LCD tipe Incel tadi itu rada pucat buram begitu, putihnya kontras. Nah ini kalau yang OLED lumayan bening gitu. Kalau yang AMOLED orinya pasti bening ya teman. Oke, ini saya sambil cek untuk LCD, sentuhnya sejauh ini normal ya teman-teman. Oke, cek IMEI bisa normal sentuhan. Oke, untuk kontras cahaya juga lumayan. Oke, ini saatnya cek sentuh ya teman-teman. Ini cara manual kalau mau ngecek sentuh dari LCD. Diputar-putar saja, kalau nanti dia lepas dengan sendirinya berarti di situ ada yang mistouch ya, atau kesalahan sentuh. Oke, ini bisa ya LCD-nya. Oke, jangan lupa dibersihkan ya untuk dari sisa lem LCD yang awal tadi. Oke, sudah saya bersihkan, saya percepat videonya. Lalu ini saya tempelkan, saya kasih lem ya. Jadi untuk teman-teman kalau ngasih lem itu yang standar saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak karena berefek ke LCD juga. Dan nanti kalaupun misalnya mau dilepas itu ya sulit gitu. Tapi kalau misalnya udah pecah ya tinggal dipecah saja. Oke, ini saya lepas plastiknya, dan jangan lupa plastik bagian finger juga dilepas. Oke, ini lumayan presisi ya teman-teman ya, karena untuk kualitas OLED itu biasanya emang sudah presisi. Kalau yang AMOLED sudah pasti nanti lebih presisi lagi. Oke, ini untuk menahan LCD-nya, untuk nekannya saya gunakan karet, tapi tidak saya putar 2 kali, karetnya seperti biasa. Karena kalau 2 kali putar takutnya
keluar suara yang tidak diinginkan gitu, suara LCD krek gitu ya teman-teman ya. Oke, ini saya secukupnya. Lalu bagian melintang seperti ini juga ya kurang lebih 3-4 karet lah. Yang penting bagian bawah, atas, samping, kanan, kiri itu sudah dipastikan rapat dan nggak goyang ketika ditekan sedikit, tinggal ditunggu kering. Jadi untuk pemasangan LCD yang OLED support finger itu harus benar-benar rapat ya teman-teman. Jadi kalau nggak rapat itu biasanya pas didaftarkan untuk fingerprintnya nggak bisa connect juga, biasanya begitu. Oke, ini sebelum saya rakit untuk handphonenya, saya akan tes sebentar. Karena tadi habis dilem belum sempat tes lagi. Ini setelah dilem di frame, mudah-mudahan masih normal dan nggak ada mistouch atau kendala lagi ya teman-teman ya. Oke, ini untuk bagian bawah saya pasang baut sekalian. Jadi buat teman-teman yang mau pasang LCD ya, baik ke teknisi atau ke sendiri ya, itu usahakan benar-benar hati-hati, karena yang namanya LCD itu kita nggak tahu kualitasnya gitu, dan nggak tahu kapan dapat LCD yang zonk ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih nyala ya teman-teman. Oke, ini masih, mudah-mudahan bisa normal lagi, bisa sampai ke menu ya. Tadi kan kita tes belum ditempel, ini setelah ditempel bisa. Nah di sini saya masih cek touchnya masih normal. Nah ini saya mau cek bagian finger ya teman-teman. Oke, saya mau cek bagian finger apakah bisa support. Ya harapan saya support ya teman-teman ya. Oke. Ya, disuruh neken bagian bawah layar dengan agak keras, tekan. Oke, saya bikin pola dulu. Oke ya. Nah, ini teman-teman ya. Ternyata sidik jari tidak jelas. Nah, ini nggak bisa. Sudah saya tekan ya. Kalau terlalu tekan takutnya pecah LCD-nya. Nah, ini sudah saya buka juga plastiknya, ternyata nggak connect. Jadi ini apakah LCD-nya yang nggak support atau memang kurang rapat atau apa mungkin ya. Teman-teman yang paham bisa komen di kolom komentar ya, karena ini sudah pesan yang OLED, sudah beli yang tipe OLED LCD-nya, tapi kok masih nggak bisa support finger. Buat teman-teman yang paham dan tahu ininya bisa komen di kolom komentar ya. Oke, di bagian frame ini harusnya tadi nggak saya lepas ya untuk penutup belakang, jadi tinggal pasang langsung. Cuman karena saya apa ya, kira saya di bagian frame yang sisi ini ada yang dibaut di mesin. Biasanya kan begitu ya, kayak seri Vivo, biasanya Samsung itu kan ada yang dicopot kemudian ada baut yang memang harus dilepas, jadi harus dicopot bagian belakang seperti ini. Oke, karena salah arah tadi ya, salah langkah lah ya, salah langkah. Jadi di sini dilem, dan pasti nanti di belakang kelihatan lemnya hitam ya di sisi-sisinya. Ya, ada seninya, garis hitam lem. Ya, ini tinggal ngelem bagian backdoor saja teman-teman ya. Pemasangan LCD sudah berhasil. Nah, untuk pemasangan backdoor belakang ini memang harusnya nggak dilepas, tapi karena saya tadi salah langkah malah kelepas. Ya, ini saya lem, saya banyakin. Nah itu ya, ada ngecap hitam di samping sisi dari semuanya.
mengelilingi backdoor. Nah, ini saya kencangkan ya, supaya bisa menempel kuat. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Like jika suka video ini, ya, dislike jika tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.